Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Koki MP, Komunitas Kajian Ilmu Manajemen Pendidikan. Dengan saya Adrian Meswar Parisea, mahasiswa dari Program Studi Manajemen Pendidikan Universitas Negeri Jakarta. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan materi saya mengenai pengorganisasian kurikulum dan pembelajaran. Tujuannya dibuat video ini adalah untuk memenuhi tugas mata kuliah manajemen keuangan yang diampu oleh dosen Bapak Amril Muhammad. Disimak ya videonya. Pengorganisasian kurikulum dan pembelajaran adalah proses ketika sekolah dapat mengidentifikasi kebutuhan dan menentukan prioritas dari kebutuhan, kemudian dikembangkan dengan keyakinan untuk memenuhi kebutuhan sesuai dengan skala prioritas berdasarkan sumber-sumber baik dari dalam atau dari luar sekolah secara kolektif. Prinsip pengorganisasian kurikulum dan pembelajaran. Yang pertama ada ruang lingkup atau scope. Artinya adalah dalam pengorganisasian harus diperhatikan ciri khas dari keilmuan dari tiap-tiap mata pelajaran. Ciri khas yang dimaksud adalah memiliki keluasan dan kedalaman yang dapat dipelajari oleh setiap peserta didik dari masing-masing satuan pendidikan. 2. Urutan bahan atau sequence. Dalam pengorganisasian kurikulum harus diperhatikan karena ada saling keterkaitan. Materi yang harus dipahami antara materi yang didahulukan atau dibelakangkan. Kontinuitas. Artinya adalah dalam pengorganisasian kurikulum dan pembelajaran harus saling menyambung dan saling berkelanjutan. Keseimbangan dan keterpaduan. Artinya, kurikulum dan proses belajar harus saling seimbang dan saling padu. Kemudian fleksibilitas. Artinya bahwa pengorganisasian kurikulum dan pembelajaran harus memerhatikan minat dan bakat peserta didik sesuai karakteristik peserta didik. Tujuan pengorganisasian kurikulum dan pembelajaran. Yang pertama, ada memengaruhi atau influencing agar proses kegiatan pada aspek kurikulum dan pembelajaran menjadi lebih baik dengan pengaruh yang baik. Yang kedua, ada mengawasi atau monitoring. Mengawasi proses kegiatan pada aspek kurikulum dan pembelajaran dan akan dilakukan pada poin ketiga, memberikan penilaian atau evaluating. Kemudian yang keempat, ada memberikan bantuan atau advokasi terhadap kesulitan yang mungkin dihadapi. Kemudian, ada jenis-jenis pengorganisasian kurikulum dan pembelajaran. Yang pertama ada separated subject kurikulum atau kurikulum subjek terpisah. Menyajikan segala bahan pelajaran dalam berbagai macam pelajaran subjek yang terpisah satu sama lain, seakan-akan ada batas pemisah antar mata pelajaran yang satu dengan yang lain. Kemudian yang kedua ada correlated kurikulum atau kurikulum yang berkorelasi. Kurikulum ini disusun dengan mengorelasikan atau menghubungkan sejumlah mata pelajaran dalam satu kesatuan. Dengan demikian terjadi perkawinan antar mata pelajaran sejenis. Contohnya adalah sejarah, ekonomi, sosiologi, antropologi, geografi, dan kewarganegaraan yang digabungkan menjadi mata pelajaran ilmu pengetahuan sosial. Lalu yang ketiga ada integrated kurikulum atau kurikulum yang terintegrasi. Diorganisasikan dalam bentuk unit-unit tanpa harus ada mata pelajaran atau bidang studi. Pembelajaran dilaksanakan dengan unit teaching dan materinya menggunakan unit lesson. Pelajaran disusun bersama guru dan peserta didik, mengandung suatu masalah yang luas, digunakan metode problem solving sesuai dengan minat dan perkembangan peserta didik. Lalu yang terakhir ada core kurikulum atau kurikulum inti. Diberikan kepada semua siswa dan semua jenjang untuk mencapai keseluruhan program kurikulum secara utuh, karena berkaitan dengan kebutuhan dasar manusia, baik secara individu ataupun bernegara. Contohnya, dari kurikulum inti ini adalah mata pelajaran PKN atau kewarganegaraan dan agama. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel Koki MP.